Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama pelajaran matematika. Makin tekun, makin kacau. Salah, makin canggih ya. Kalau misalkan makin tekun, pasti makin canggih kalian. Oke, gimana kabar kalian di sana semua? Semuanya dalam keadaan baik ya? Alhamdulillah. Oke, langsung ya. Materi kita pada kali ini itu adalah kesebangunan dan kekongruenan. Ini masih materi kesebangunan dan pertemuan ketiga ya. Jadi di pertemuan ketiga ini kita membahas segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar sisi ya. Seperti pada gambar ini, perhatikan gambar di bawah ini, itu ada ada segitiga dengan garis sejajar sisi. Ini nih yang dimaksud dengan garis yang sejajar sisi, ini ada tanda panah nih. Ini kan artinya sejajar ya. Ini garis ini sejajar dengan garis ini, ya kan? Nah, ini nanti kita akan mencari salah satu sisi yang belum diketahui, tapi syaratnya adalah ada garis yang sejajar sisi. Nah, nanti gimana caranya? Oke, mari kita simak pelajarannya atau konsepnya sebagai berikut. Nah, di sini itu ada, menurut kalian segitiga ini yang saya lingkari ini itu ada berapa segitiga? Iya, ada dua, yaitu segitiga kecil. Segitiga kecil itu apa? Segitiga kecil itu apa? Yang segitiga kecil. Oke, segitiga kecil itu ada segitiga yang namanya A, B, C. Kalau segitiga besar itu namanya apa? Ya, benar. A sama D sama E. Nah, di sini itu ada dua segitiga ya. Segitiga kecil itu yang ini, segitiga besar itu yang ini semuanya ini. Ya. Itu ya. Itu konsep awalnya ya. Jadi ada dua segitiga kecil dan segitiga besar. Nah, sekarang tentunya kalau sisi yang bersesuaian itu pasti kalau sisi yang bersesuaian itu kan pasti ini ya, segitiga kecil. Misalkan ini ya, misalkan segitiga ini saya kasih panjangnya itu A, terus ini B, terus ini C, ini D, ini E, ini F ya. Berarti sisi yang bersesuaian menurut kalian apa? Oke, tak potong ya, tak potong jadi dua segitiga ini yang kecil dulu, panjangnya itu A, kemudian ini C, ini E. Bawahnya itu adalah segitiga yang besar, ya kan? Ini panjangnya berarti dari sini ke sini ya. Kalau dari sini itu apa? Ke sini itu apa? Panjangnya. Kalau di sini kan A, ini B. Berarti panjang dari sini ke sini itu apa? A plus B. Ya, pintar. Ya. Di sini juga iya sama aja. Dari sini kan dari sini ke sini itu apa? Ya tentu saja C plus D. Ya kan, nah sini F, ya kan. Nah, berarti kalau kalian kita kembali ke materi yang pertama itu sisi yang bersesuaian, berarti ini kan udah sama ya, sudut ini sama sudut ini udah sama kan, sudut ini juga sama ini udah sama ya, ini juga ini udah sama. Berarti sisi yang bersesuaiannya itu adalah tinggal ini, berarti A banding sama ini kan, yang besar kan, A plus B, ya kan. Terus sama dengan yang C banding apa? C banding yang besar ini, C plus D. Yang terakhir itu yang ini nih, E banding sama ini ya, F. Nah, ini adalah konsepnya. Nah, konsepnya itu jadi ketemu rumusnya seperti ini. Tapi kalau menurut saya itu biar kalian gampang untuk memahami itu, saya kasih kayak gini aja nih. Ini tak hapus dulu ya. Saya tak hapus dulu. Caranya itu gampang nih. Ini tak hapus dulu. Caranya itu lebih simpel. Lebih simpelnya gimana? Ini tadi A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Jadi kalau misalnya ada soal yang gini, ada segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar sisi, itu berlaku kayak gini aja ya. Kecilnya itu apa? A ya kan, banding itu per besar. Nah, besar ini ya, jadi gambarnya itu seperti ini. Berarti berapa? A plus B. Besarnya ya kan, dari sini ke sini kan A plus B. Oke.
Terus kecil ini, ya kan? Berarti berapa? C banding yang besar dari sini ke sini. Berapa itu? C plus D. Terus yang ini, ya kan? E bandingnya apa? Nah, ini ya, F. Kayak gini. Nah, sama kan rumusnya? Rumusnya ini sama ini kan sama kan? Jadi kecil, kalau misalnya ada soal kayak gini, itu kecil banding besar. Kecil banding besar. Kecil banding besar. Kecil banding besar. Nah, ini konsepnya ya. Jadi kalau kalian paham konsepnya itu nggak usah hafalin rumus ya. Kalau udah paham konsepnya itu nggak usah hafalin rumus, udah kayak gini aja, nanti tinggal yang diketahui apa dicari. Oke. Nah, ini adalah konsepnya ya. Kemudian ada konsep yang kedua nih. Ada konsep yang kedua, saya gambarkan ya. Saya gambarkan, misalkan ada segitiga nih sama ya. Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. Yang diketahui itu cuma sisi-sisinya saja. Ini sejajar ya. Ini sejajar nih. Sejajar atas sama bawah, ini sejajar. Yang diketahui itu cuma sisinya aja. Ini kan sisi ya kan. Nah, untuk ini kalian, jadi untuk mencari salah satu sisinya, misalkan C nggak diketahui kayak gini, misalkan C nggak diketahui, berarti berlaku rumusnya ini. Kalau untuk yang sisinya yang diketahui, berarti kalian cukup ini aja, A banding sama B. Nah, nanti ketemunya sama aja. Terus ini C banding sama D ya, kayak gini ya. Jadi ada dua rumus nih ya. Ini yang rumus ke-1, ini yang rumus kedua. Ya, rumus kedua ini berlaku jika sisinya yang diketahui ya. Sisi yang diketahui ya. Ini nih yang namanya sisi itu yang ini nih, sisi. Nah, ini itu diketahui. Nah, berlaku rumus yang kedua ya. Tapi kalau misalkan nanti yang diketahui misal yang ini, ada yang diketahui ini, kalian disuruh mencari ini, berarti kalian pakainya rumus yang ke-1 ya. Biar lebih jelas, kita ke contoh aja ya. Yuk kita ke contoh. Nah, di sini udah saya kasih contoh nih. Nah, contoh soal ya. Contoh soal, berarti ini ada 10 cm, misalkan ini panjang dari sini ke sini itu 10 cm ya. Ini 10 cm. Kemudian ini X, ini Y, ini 12, ini 15. Kalian disuruh mencari nilai X sama Y. Oke, untuk nilai X sama Y, kira-kira untuk mencari nilai X itu menggunakan rumus 1 apa rumus 2? Hah? Rumus 1 atau rumus 2? Iya, benar, rumus 2. Karena apa? Karena yang diketahui adalah sisinya semua nih. Nih ya, ada 3 sisi yang diketahui. Ini 1, 2, 3. Disuruh mencari yang ini kan, X ini. Berarti kalian menggunakan rumus yang kedua, karena yang diketahui adalah sisinya. Berarti gimana? Ini kan 10, berarti kan ini ya kan, 10 per berapa? Ini kan X sama dengan 15 ya kan, 15 per 12. Ini menggunakan rumus yang kedua. Oke, coba kita cari nilai X nya berapa ya. 10 ini kan bisa sama-sama dicoret ya, sama-sama habis di atas sama atas itu sama-sama habis dibagi 5. Ini sisa 3, ini sisa 2 ya kan. Terus atas sama bawah kayak gini boleh dicoret nih. Sisa sama-sama dibagi 3, ini sisa 4. Berarti 2 kali 4 X kali 1 kan X ya. Ini kan kalikan silang ini kan 1, X kali 1 kan X sama dengan 2 kali 4. Berarti 8 cm ya. Ini ketemunya 8 cm. Itu kalian mau pakai rumus yang ke-1 itu pasti sama ketemunya ya. Kalau rumus yang ke-1 kan agak ribet ya. Pakainya rumus yang kedua aja kalau diketahui sisinya. Terus untuk mencari yang Y. Nah, ini kalau untuk mencari yang Y, karena ini perbandingannya adalah ini tak hapus dulu ya. Untuk mencari yang Y ya. Nah, karena ini perbandingannya adalah segitiga kecil, segitiga besar, berarti kalian pakainya adalah rumus yang ke-1. Nah, tadi ini udah ketemu 8 ya. Nah, kalau ini untuk mencari Y itu adalah pakai rumus yang ke-1, karena ini ada segitiga kecil ini yang ini sama segitiga besar yang ini. Nah, ya, jadinya pakainya adalah rumus yang
ke 1. Jadi untuk rumus yang ke 1 langsung aja ya. Berarti pakainya yang ini ya. Saya pakai yang ini ya, 15 sama 12 ini. Kecil banding besar, ya kan? Berarti kecilnya berapa? 15 banding besarnya berapa nih? 15 sama 12, ya kan? Dari sini ke sini itu kan sama aja 15 tambah 12. Tulis aja 15 tambah 12, ya kan? Sama dengan, nah ini kecil ini banding besar. Ini kan segitiga besar. Segitiga kecilnya 12, segitiga besarnya Y. Nah kayak gini kan? Tinggal dijumlahkan aja. 15 tambah 12 berapa? 27 sama dengan 12 per Y. Kayak gini kan? Nah ini bisa sama-sama dibagi berapa? 3 kan? Sama-sama dibagi 3, ya kan? Ini dibagi 3 berarti coret sisa 5, ya kan? Ini coret sisa 3, ya kan? Nah kayak gini, sisa 4. Nah tinggal dikalikan silang, ya kan? Dikalikan silang Y kali 5, berarti ini kalikan silang ya. Ini kan udah nggak bisa disederhanakan lagi, berarti 5Y, ya kan? 5Y sama dengan 4 dikali 27, kayak gini kan? Oke. Nah sekarang dihitung hasilnya. 4 kali 27 sama dibagi 5, berarti 4 kali 27 dihitung dulu berapa? 8. 4 kali 2 8 tambah 2 108, ya kan? Nah berarti 5Y sama dengan 108. Berarti kalau disuruh mencari Y, ini pindah ke sana, jadinya pembagiannya 108 dibagi 5. Berapa 108 bagi 5? 108 bagi 5 ya, 2 kali 5 10, ya. Jadi 0 8. Berarti berapa? 80 bagi 5 80 bagi 5, 8 bagi 5 kan 1 kali 5 sisa 3, 30 bagi 5 6. Nah 20,16, salah 108 ya, 20,16 ya. Jadi ini panjangnya adalah 20,16 cm ya. Maaf nih ketemunya koma ya. Untuk yang soal yang kedua ini kayaknya ketemunya itu genep ya. Soal yang kedua nanti kalian cari itu disuruh mencari panjang DB buat latihan ya. Coba nanti dicari ketemunya berapa. Udah paham belum? Semoga paham ya. Nah ini konsepnya, saya ulangi lagi. Konsepnya itu ada 2 rumus. Jadi rumus ini sama rumus ini, yang kedua ini, itu sama saja ya. Tapi untuk saya garis bawahi untuk jika diketahui sisinya saja kayak gini. Ini yang rumus kedua itu lebih enak pakai rumus yang kedua ya. Walaupun pakai rumus 1 itu bisa caranya ya. Tapi menurut saya adalah enaknya pakai rumus yang kedua saja kalau diketahui sisinya ya. Nah ini nanti kalau misalnya kalian masih belum paham bisa diulangi videonya ya. Jadi untuk untuk memperjelas kalian bisa menghitung atau mencari contoh soal nomor 2 ya. Nah ini PR-nya ya. Dikerjakan ya, jangan lupa. Mungkin itu saja pelajaran kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.